Shalom, selamat pagi. Siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan jiwanya untuk dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kita berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah kami terima menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan membuka ibadah pagi ini penuh ucapan syukur. Kami sudah percaya Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Besar setiamu, besar kasihmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sini seperti di sorga. Haleluya, amin. Shalom saudara kami yang ada di rumah pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita. Mari kita bergembira oleh karena Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan. Kerinduan kita biarlah kita ungkapkan hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Lebih baik satu hari di perhatian Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Satu hal yang
Terima kasih Tuhan, kami ada pada saat ini oleh karena kasih-Mu, dan kami akan terus menaikkan pujian bagimu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang terbesar. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita angkat hati kita. Kita akan katakan, Kau terbesar dan mulia. Haleluya Tuhan. Kita akan puji Dia dengan segenap hati kita. Kita angkat tangan kita, angkat suara kita bagi Tuhan. Ya, bertepuk tangan bagi Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari kita katakan, besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Katakan kepada Tuhan, segenap hati kami akan memuji-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan untuk memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Ya, kita terus bertepuk tangan bagi Tuhan. Bersungguh di hadapan Tuhan, karena Dialah yang terbesar. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. 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 Bukan saja Dia layak menerima pujian, namun penyembahan yang benar. Biarlah dengan segenap hati kita akan sembah Dia. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Oh, haleluya.
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Ya Bapa, Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari jemaat-jemaat katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
Kita buka Alkitab kita dan kita ambil dari Ester pasal yang keempat, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini kita akan berbicara mengenai kepastian di dalam Tuhan. Pasti. Oke, ayat 12. Ester pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Baik, kita berbicara mengenai tadi kepastian di dalam Tuhan. Di luar Tuhan berarti tidak pasti, tetapi di dalam Tuhan pasti. Orang Israel pada saat peristiwa ini terjadi, mereka sedang ditawan di Persia atau Babil atau Irak, dan dijadikan menjadi hamba di sana, menjadi budak di sana, di bawah kekuasaan Ahasiweros. Pada waktu itu dia menjadi raja di sana, dan Ester juga ikut dibawa ke sana karena Mordekai ini adalah saudara ayahnya. Jadi dia ikut dibawa ke sana. Jadi yang kita lihat tokohnya di sini yang bernama Mordekai adalah orang yang konsisten, tidak berubah-ubah. Apa yang sudah dipercayai dulu akan terus dipercayainya. Di dalam pasal 3 ayat 2 dikatakan di sana, pasal 3 ayat 2, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Begini, pada waktu itu ada kontes untuk mencari ratu, untuk menggantikan Ratu Wasti. Jadi Ester ini terpilih menjadi kontestannya, dan Mordekai sudah bilang, diam-diam ya, nggak usah bilang-bilang kamu orang Yahudi. Oke lah. Nah, untuk mendengarkan hasil akhirnya, waktunya ini tidak singkat. Hanya belajar berurat, belajar meminyaki badan, dan semuanya berbulan-bulan lamanya. Dan ini Mordekai rupanya agak khawatir-khawatir sedikit. Lalu dia sering-sering datang ke gerbang istana untuk mendengarkan berita apa yang sedang terjadi di istana.
Nah, dia datang di situ, dan setiap kali Haman dari rumahnya datang mau bertemu dengan raja, sebab Haman ini ditetapkan menjadi nomor 2 di kerajaan itu. Ada undang-undang, kalau kau lewat di situ Haman, semua orang di situ harus berlutut, harus menyembahmu. Nah, tetapi Haman melihat betul-betul Mordekai ini tidak mau berlutut, maka saya katakan dia orangnya konsisten. Jadi Haman panas sekali. Siapa ini orang ini? Siapa orang ini? Oh, dia salah satu daripada tawanan kita yang dari orang Yahudi, orang Israel yang ditawan di sini. Oh gitu toh. Kalau begitu terlalu hina buat saya. Kalau membunuh hanya dia saja, maka aku akan membunuh semua orang Yahudi yang ada di kerajaan ini. Sebab Mordekai tahu, dia ingat di dalam Alkitab apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada nenek moyangnya, dan juga di dalam hukum kitab Keluaran itu bagaimana Tuhan memperdengarkan hukumnya kepada Musa. Jangan menyembah yang lain. Hanya akulah Allah yang cemburu, yang patut disembah. Jangan menyembah kepada yang lain. Hanya Tuhan yang patut disembah. Lalu itu yang dia pegang. Maka saya bilang dia orangnya konsisten. Dia tidak berubah. Kita seperti bunglon, berpura-pura di sana, berpura-pura di sana, di gereja sembah Tuhan, di luar sana disembahannya hantu. Banyak orang Kristen begitu. Tetapi Mordekai, dia tetap, dia tegas, dia teguh, dia konsisten. Apa yang dipercayainya dari Israel tetap dipercayai, dibuang pun dia dimanapun tetap Allahnya disembah. Itu sebabnya dia tidak mau. Nah, yang saya mau pesankan di sini ialah selalu ada resiko, ya, selalu ada resiko apabila ada seseorang mengambil keputusan untuk tidak berkompromi dengan dosa. Selalu ada resiko. Di kantor, di pasar, di kampus, di sekolah, di lingkungan, ada saja yang mungkin mempengaruhi hidup kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Jadi ada risikonya. Mungkin saudara dimusuhi, mungkin saudara dicurigai, mungkin saudara akan dikucilkan. Tetapi Mordekai bilang tidak. Aku hanya akan menyembah Allah yang hidup, yang kupercaya di Israel. Halo. Sekali lagi, akan ada selalu risiko apabila seseorang mengambil keputusan untuk tidak berkompromi dengan dosa. Ingat ya. Tetapi lihat, pasti akan selalu ada jalan keluar. Memang kelihatannya sementara seperti kita ditindas, seperti kita dirugikan. Tetapi tunggu waktunya Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Halo, dimanapun Anda berada, jangan kompromi dengan dosa. Sekecil apapun, Allah yang saudara percaya itu pasti dia tidak perlu diragukan. Nah, kemudian di dalam pasal 4 ayat 14, pasal 4 ayat 14 dikatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dari kelepasan dari pihak lain. Nah, kan begini ceritanya. Karena dia tetap, walaupun dia sudah dinasihati, orang-orang yang ada penjaga pintu itu sudah bilang ke dia, bangsamu akan dibinasakan loh kalau kau tetap dengan pendirianmu untuk tidak menyembah Haman. Kau dan seluruh orang Israel, orang Yahudi itu akan dibinasakan. Karena Haman berkata terlalu hina baginya untuk membunuh Mordekai saja, dan dia ingin membunuh kalian semua. Lalu dia bilang, gak apa-apa. Lalu dia mulai berpikir, dan
berbicara kepada Ester. Ester, begini ceritanya. Diceritakanlah kejadian yang tadi. Rupanya Ester ini agak sedikit lambat memberikan jawaban ya. Maklumlah, dia permaisuri raja dan dia tidak boleh ceroboh untuk mengambil keputusan. Dia harus minta petunjuk dari Tuhan. Karena walaupun dia istri raja, tidak boleh sembarangan di sana. Maka kalau kau berlambat-lambat juga untuk memberi pertolongan, percayalah kau Ester. Lihat ya Ester, kalau kau tidak menolong, maka aku yakin sekali akan ada pertolongan dari tempat yang lain. Itu yang Tuhan perhitungkan dari kehidupan Mordekai. Akan ada kalau kau tidak menolong. Mungkin sekarang juga kalau gaji tidak memadai, kalau bantuan-bantuan sosial tidak memadai, kalau saudara-saudara kita berhenti menolong, apakah saudara bisa percaya kalau bukan gaji, kalau bukan saudara, kalau bukan kenalan, pasti masih ada pertolongan dari tempat yang lain. Itu Mordekai. Itu Mordekai. Dia tetap teguh. Kalau harus mati katanya ya apa boleh buatlah. Tapi ingat ya Ester, kalau kau tidak menolong, pasti juga akan ada pertolongan dari tempat yang lain. Orang Kristen juga tidak tergantung kepada manusia. Manusia bisa berubah-ubah. Tidak ada kepastian. Manusia terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas bagaimana caranya untuk menolong kita. Yang mereka kan sudah di ujung tanduk ini, tetapi dia masih percaya. Ini nyawanya sudah di ujung tombak ini. Sudah dikeluarkan raja undang-undang, sudah dimeteraikan surat edaran ke seluruh negeri, ke seluruh daerah, bahkan seluruh dunia pada waktu dikuasai, dijajah oleh mereka. Tanggal sekian serentak semua, musnahkan orang Yahudi, ambil harta mereka semua. Dan raja tidak tahu itu bagaimana, karena Haman memutarbalikkan fakta. Haman memutarbalikkan fakta tanpa menyelidiki dahulu. Raja Ahasweros setuju dengan hal itu karena dia sudah sangat percaya kepada Haman. Nah, lalu kelihatannya corona sekarang telah mengambil ketenangan banyak orang. Ya, si Koro ini sudah mengambil ketenangan banyak orang, mengambil pekerjaan orang, mengambil penghasilan orang, mengambil kesehatan orang, mengambil kehidupan orang. Jadi kalau demikian saatnya sekarang, masih beranikah kita percaya? Kalau ini berlangsung sampai Desember katanya, sampai November kah, sampai September, sampai Oktober atau apa? Masih tak berani percaya kepada Tuhan? Kalau bukan dari pemerintah, kalau bukan dari mana? Kami masih percaya pasti ada pertolongan dari tempat yang lain. Itulah Mordekai. Itulah Mordekai. Orang yang percaya walaupun nyawanya sudah di ujung tanduk, masih berani percaya kepada Tuhan. Mungkin saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam Mazmur pasal 121. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dan manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121. Ku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Artinya ada orang tinggi, jabatannya, kedudukannya tinggi, kekayaannya menumpuk. Pemazmur berkata, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, tempat di mana aku orang bisa bersandar, di mana aku bisa meminta pertolongan. Tidak. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Seharusnya orang Kristen harus berani pada saat ini. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Makanya saya buat tadi temanya kepastian di dalam Tuhan. Kepastian di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga ada tokoh yang ini namanya Esther ini. Dia berani berkorban, mengambil resiko. Karena Mordekai sudah bilang, Esther, jangan kau pikir kau aja yang bisa hidup di istana. Karena orang lain akan menceritakan latar belakangmu, bahwa kau juga orang Yahudi. Berarti kau juga ikut mati, ikut binasa. Bagaimana perasaanmu? Hatinya pun tersentuh mendengarkan penjelasan Mordekai pamannya. Lalu dia bilang begini, kalau begitu paman, tolonglah katakanlah kepada seluruh orang Yahudi yang ada di sini supaya berdoa dan berpuasa untuk aku 3 hari 3 malam, siang malam tidak makan dan tidak minum. Itu sebabnya ada istilah orang-orang berpuasa sekarang, puasa Esther 3 hari. Ya, nah, karena dia bilang, pokoknya puasa aja dulu. Aku pun dengan dayang-dayangku juga akan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati juga. Artinya di situ bahwa aku akan memberanikan diriku menghadap raja. Karena di kerajaan itu protokoler. Tidak boleh macam-macam orang datang mentang-mentang dia istri raja, datang saja kapan, enggak. Kalau tidak ada izin, tidak diulurkan raja tongkatnya. Kalau ada orang datang ke situ dia akan mati. Demikianlah Esther. Itu sebabnya dikatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Itu artinya bahwa aku mau berkorban untuk bangsaku, bahwa aku mau berkorban untuk keluargaku, bahwa aku mau berkorban untuk umatnya Allah, umatnya Tuhan. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Keberanian ini datangnya dari mana? Dari Tuhan. Karena dia tahu tadi kepastian itu ada dalam Tuhan. Dan dia berpikir dengan imannya, kalau kita mengambil hati Tuhan dengan duduk merendahkan diri, berdoa kepada Tuhan, maka hati Tuhan akan tergerak oleh belas kasihannya. Tidak mungkin dibiarkannya umat pilihannya mati binasa hanya karena egonya satu orang. Lalu dia bilang, oke, mari kita puasa, semua kita puasa. Dayang-dayangku juga akan berpuasa semua untuk aku. Mereka puasa. Mereka semua puasa. Lalu dia pun dengan wibawa, dengan keberanian yang datang dari Tuhan, dia menghampiri raja. Tuanku raja, hiduplah kal kerajaanmu. Loh, apa ratu? Apa yang kau mau? Kau datang kemari tanpa undangan. Katakanlah apa maumu. Setengah dari kerajaan ini pun akan kuberikan kepadamu. Katakanlah. Bayangkan, setengah dari kerajaan ini pun akan kuberikan kepada. Itu luar biasa hasil doa puasa. Kalau Anda belum pernah berpuasa, you must be try. Coba. Ya. Doa puasa ini luar biasa. Sampai raja berkata, padahal dia pikir apa mungkin aku dibunuh atau tidak. Tapi tidak apa-apa. Kalau aku sudah menyerahkannya semuanya kepada Tuhan, sekarang bukan aku yang berurusan, tapi Tuhan yang kulayani itulah yang berurusan. Maka dia dengan sangat berani memakai pakaian ratu yang indah, cantik, jelita. Maka raja pun setuju. Apa itu? Begini raja, aku berencana untuk membuat sebuah pesta. Maukah Tuhan datang ke pestaku?
Oh boleh. Bawa juga Haman ya. Bawa. Kemudian besoknya lagi. Masih maukah raja datang sekali lagi? Datang ke perayaanku, pestaku? Boleh datang, datanglah dengan si Haman. Mula-mula raja itu sudah mulai curiga. Apa sih maumu? Ada apa? Gini tuanku raja, bahwa hamba ini adalah orang Yahudi yang ikut ditawan dari negeriku yang jauh di sana, dari Israel. Lalu ada orang merencanakan untuk membinasakan seluruh bangsaku. Oh ya? Kenapa? Itu lalu rupanya Haman telah memprovokasi raja sebelumnya kan. Tetapi satu kali pas mau tidur, raja gelisah, tidak bisa tidur. Kemudian dia perintahkan anak buahnya, buka dulu buku sejarah yang terjadi sebelum-sebelumnya. Dan bagaimana tentang Mordekai? Dulu aku ingat dia pernah menyelamatkan nyawaku, karena ada 2 orang dulu bersekongkol di gerbang itu untuk membunuh aku. Dan Mordekai cerita sama aku, betul waktu diperiksa kejadian itu, betul ada orang yang mau membunuh aku. Oh iya, ada Tuan Raja. Lalu hadiah apa yang diberikan kepadanya? Nggak ada. Masa nggak ada? Oh iya, panggil Haman. Panggil Haman. Dia ceritakanlah kejadian tadi. Lalu tidak diceritakan orangnya, tapi ada orang yang sudah berjasa banyak sama aku. Kira-kira menurut kau Haman, upah apa yang patut diberikan kepadanya? Oh, bawalah, biarlah dia digiring, diarak-arak di semua kota, pakai pakaian kerajaan, pakai kalung raja, pakai kuda yang biasa dipakai raja. Oh gitu ya? Oh iya. Kalau begitu pelanailah kuda, bawa bawa Mordekai, kelilingkan dia. Udah bahaya nih, udah masalah ini pikirnya. Karena sebelumnya istrinya juga sudah berlaku congkak, belum lagi permaisuri raja sudah bilang, sombong banget tuh Mordekai, bangun tiang di sini 50 hasta tingginya dan sulakan dia di sini di depan rumah kita ini, bunuh dia. Istri jahat, istri yang jahat, memprovokator suaminya. Jangan menjadi istri yang jahat ya, tapi istri tetap akan menjadi penolong, bukan memaksa-manasi suaminya melakukan kejahatan. Nah, akhirnya dilakukanlah itu. Kemudian sampai kepada endingnya cerita ini. Dianya raja ini, si Haman ini, yang merencanakan kejahatan ini untuk membinasakan bangsa hambamu. Benarkah demikian? Naik rambutnya. Marahlah raja. Sulakan dia di tempat sulai yang dibangun di depan rumahnya. Sulakan dia di sini. Mordekai, ambil seluruh hartanya, berikan itu kepada Ester. Itulah akhir daripada kesombongan seseorang. Belum raja sudah berlaku merasa seperti raja. Nah, yang kita mau lihat di sini, bahwa kalau kita pernah berbuat kebaikan, satu kali Tuhan akan memunculkan kebaikan itu, akan diperhitungkan kepada kita. Makanya firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab apabila tiba waktunya, Ia akan membalaskan kepadamu. Itulah yang melepaskan dia juga. Imannya Mordekai dipadukan menjadi dengan kebaikan yang pernah dibuatnya. Diangkat Tuhan itu ke permukaan dan membuat satu bangsa dibela oleh Tuhan. Jadi harus tetap konsisten. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus, tetaplah Yesus Tuhanmu. Jangan
berubah-ubah. Kamu sudah menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, jangan berubah-ubah setia. Walaupun ada godaan, walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan, bisa berubah cepat. Tapi Mordekai walaupun dia ada di dalam tempat mereka ditawan di sana, tetapi Allah yang dipercaya dulu tetap menjadi Allahnya, yaitu Yesus Kristuslah menjadi Tuhanmu sekarang. Jangan berubah setia. Anak-anakmu, cucu-cucumu, beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan, supaya mereka tidak pernah berubah setia ketika mereka sudah dewasa. Itulah Mordekai. Nah, apa yang terjadi? Dia pun diangkat menjadi pengganti Haman. Pengganti Haman. Dan Tuhan mengatakan bahwa kita tidak akan seterusnya menjadi ekor, tetapi kita akan menjadi kepala. Mana yang mungkin? Tidak masuk akal. Tetapi apa-apa yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Tetapi tetap konsisten. Apa yang saudara percaya tentang Tuhan, terus percaya kepadanya. Dan katakan, kalau bukan yang lain yang menolongku, pasti akan ada pertolongan dari tempat yang lain. Makanya jangan berharap pada manusia, tetap berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti bisa membuka jalan. Esther juga adalah orang yang berani berkorban. Kalau perlu aku mati demi bangsaku, biarlah aku mati. Tapi ternyata dia tidak mati, tapi dibela oleh Tuhan. Sekali lagi, kebaikan yang pernah kita buat tidak akan lenyap begitu saja. Tetap dikumpulkan, disimpan, dipegang, dan akan dibalaskan kepadamu. Jadi kalau saudara sekarang sedang menghadapi masalah yang pelik akibat daripada corona ini, bukan Anda saja yang bermasalah, seluruh dunia bermasalah. Masih berani percaya seperti Mordekai? Kalau dunia ini tidak memberi pertolongan, tapi aku percaya kalau pemerintah saat ini tidak memberi pertolongan seperti lazimnya biasanya karena masalah ini, tapi aku percaya akan ada pertolongan dari tempat yang lain. Itulah orang Kristen. Tapi berdoa buat bangsa kita. Demi bangsa orang Yahudi, maka Esther berpuasa 3 hari 3 malam. Akhirnya Tuhan kasih keluar supaya bangsa kita ini, negeri kita ini dibebaskan segera dari COVID-19 ini. Orang Kristen terus berdoa, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Bila perlu saudara belum percaya puasa, puasalah demi bangsa kita. Puasalah demi keluarga kita. Puasalah demi kota kita. Puasalah demi kita sendiri. Pasti Tuhan akan membuka jalan keluar untuk Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Kota Medan penuh kemuliaan-Nya. Kota Medan penuh kemuliaan-Nya. Kota Medan penuh kemuliaan-Nya. Kuduslah Tuhan.
Kami percaya kepada Tuhan sampai hari ini. Kisah-kisah kenyataan sejarah yang pernah terjadi di dalam Alkitab, sungguh kami percaya saat ini juga itu masih berlaku. Karena kuasa Tuhan belum pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus, biarlah semua orang Indonesia berdamai dengan situasi ini. Maksudnya semua orang Indonesia bersabar, bahkan di seluruh dunia. Ini bukan masalah manusia, bukan kecerobohan kami juga kejadian ini terjadi. Tapi ini sudah terjadi begitu cepatnya tanpa kami sadari, merambat sampai ke seluruh dunia. Tuhan, apalah daya kami? Apalah yang akan kami lakukan tentang semuanya ini? Kecuali kami akan terus mendukung pemerintah di dalam doa dan juga mentaati semua peraturan yang sedang dijalankan. Gereja Tuhan berhenti beribadah sementara di gereja, tapi di rumah-rumah orang Kristen akan berdoa. Kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul atas nama Tuhan, di sana Tuhan ada, Tuhan hadir. Kami sangat percaya ini Tuhan. Kami sangat percaya ini. Anugerah-Mu cukup besar bagi semua gereja Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus, akan ada pertolongan dari tempat yang lain. Itulah yang kami pegang, bahwa Allah kami setia, Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan campur tangan dalam kehidupan gereja Tuhan, akan campur tangan dalam kehidupan umat Tuhan di mana saja, asalkan kami tetap pegang janji Tuhan, asal kami tetap bertekun di dalam doa, asal kami menjauhi dosa, asal kami tetap menunjukkan iman kami kepada Tuhan, bahwa kami tidak meragukan Engkau Tuhan, pasti ada jalan keluar. Demikianlah umat Tuhan yang ada pada zaman di Raja di Persia, di Irak. Nyawa mereka sudah di ujung tombak. Bagi mereka hal ini tidak mungkin, tetapi yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Allah. Itulah Allah yang kami sembah sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sanggup memelihara umatnya, sanggup melindungi umatnya, sanggup menolong umatnya. Itulah kami yang percaya kepada nama Yesus. Tidak akan pernah mengubah kepercayaan kami kepada yang lain. Hanya Yesuslah Tuhan kami selama-lamanya. Yesus, tolonglah semua yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, bahkan bangsa kami akan diselamatkan oleh Tuhan. Berkati Bapak Presiden yang kami cintai ini. Kami tahu dia sudah kerja keras sekarang, dan semua pembantu-pembantunya juga ikut kerja keras. Dimanapun sampai jajaran ke bawah, kami berdoa supaya kesatuan hati itu ada, diperlihatkan dengan tanggung jawab masing-masing, supaya bangsa kami ini segera bebas. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sudah positif corona di seluruh dunia. Tuhan Yesus, berkatilah obat-obat yang mereka konsumsi Tuhan. Berkati para dokter-dokter yang menangani mereka, para tenaga medis, semua orang yang bekerja di rumah sakit. Tuhan berkati, lindungi mereka. Sudah cukuplah korban-korban itu sampai sebegitunya Tuhan. Tapi tolonglah, sembuhkanlah. Kalau kami mendengar ada ribuan orang disembuhkan di Indonesia, di tempat yang lain juga, dan yang lain juga bisa, Tuhan tolong kok. Kami percaya itu bukan usaha manusia saja, tapi berkat Tuhan yang benar, yang sesungguhnya. Kami serahkan keluarga mereka supaya tidak terlalu khawatir, supaya mereka tidak terlalu sedih dan stres menimbulkan penyakit baru dalam diri mereka, tapi keluarga-keluarga mereka akan mendukung dalam doa. Kami sangat bersyukur. Kami percaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Orang Kristen harus berpegang teguh kepada kuasa Tuhan. Orang Kristen harus berani berkorban. Apa yang bisa dikorbankannya harus dikorbankan, seperti Esther. Bila perlu aku mati, biarlah aku mati. Dan dia berani menghadap raja, melepaskan hak hidupnya supaya Tuhan memberikan pembelaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Kita tundukkan kepala dan angkatlah tanganmu kepada Bapa. Biarlah anugerah Allah yang besar berlimpah-limpah atasmu turun sekarang ini juga sampai selama-lamanya, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan Roh Kudusnya akan menjaga hati, pikiran, tubuh, jiwa, rohmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.